Kau kan live gua. Menurut Islam gua, tidak menurut budaya ada. Tanggung jawab memasak itu tanggung jawab siapa, Pak? Jujur apa jawab, jangan gua angguk aja. Tanggung jawab siapa, Pak? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Menurut agama, bukan menurut budaya. Bapak-bapak. Iya, memasak tuh bapak-bapak. Mencuci piring bapak-bapak. Masak gulai bapak-bapak. Itu memang kerajo kita tuh, Pak. Bahkan sampai menyuapkan makanan ke mulut bini itu bapak-bapak. Ada bapak-bapak mau itu. Nah, itulah, Pak. Menyapu rumah bapak-bapak, membali rumah, menyapu rumah bapak-bapak, menjahit baju kalau cabai bapak-bapak juga, kalau BH ibu kalau cabai agen juga bapak. Memang model itu dalam Islam, model itu banyak kerajo kita, Pak. Kerajo ibu-ibu cie aja nih, patuh kalau kami suruh. Kalau kami suruh memasak wajib, kalau tidak berdosa. Kalau kami suruh menyapu, nah, kalau tidak berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlayar ke Pulau Penyengat, jangan lupa membeli semangka. Kayaknya ibu-ibu kurang semangat karena minyak goreng dah mulai langka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisiyami Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kita hormati dan kita muliakan pengurus masjid, dan yang saya hormati para asatiz, tuan-tuan guru, pemuka dan tokoh masyarakat, kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, dan yang sama-sama kita cintai adalah anak-anak dan remaja kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini bagi kita yang memulai Ramadan pada tanggal 2 April, malam ini adalah malam yang keempat. Bagi kita yang memulai Ramadan pada hari Ahad tanggal 3 April, malam ini adalah malam yang ketiga. Kedua-duanya sama-sama kita hargai, Bapak Ibu. Mari tinggalkan narasi-narasi pemecah belah kita kaum muslimin, bahwa ada narasi-narasi yang akan membenturkan antara kita. Kalau yang puasa hari Sabtu itu adalah anti pemerintah, kalau yang puasa hari Ahad adalah orang yang mendukung rezim ini. Ini adalah narasi hanya untuk pemecah belah saja. Kedua-duanya itu sama-sama kuat. Muhammadiyah dengan majlis tarjihnya, kemudian majlis ulama dengan cara dan sistem ru'yatnya, kedua-duanya tentu memutuskan dengan alasan yang tepat dan kuat. Maka mari sama-sama kita hargai. Mau tanggal 2 atau 3 April, kita tetap Ramadan pada tanggal 1 Ramadan. Inilah kebersamaan Bapak dan Ibu. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam ini tema yang sudah ditetapkan oleh panitia Ramadan adalah keutamaan salat tarawih. Salat tarawih ini adanya hanya pada bulan Ramadan saja, Bapak Ibu. Tidak ada salat tarawih pada bulan-bulan yang lain atau pada malam-malam yang lain. Adanya salat tarawih ini hanya ada pada malam bulan suci Ramadan.
Tarawih itu artinya adalah beristirahat. Solat yang boleh beristirahat ya tarawih inilah Pak. Selepas salam istirahat dulu, boleh. Kalau perlu nanti ketua masjid, ketua Ramadan siapkan kopi ketua. Siap 2 rakaat nanti baca selawat, ngopi kita dulu. Lanjut nanti. Boleh Pak. Istirahat, tapi isilah dengan ibadah juga, berselawat, berdoa, maka dia dinamakan dengan salat sunat tarawih. Kalau kita alhamdulillah nih Pak, kita beruntung kita salat tarawih kita cuma 8 ini Pak. Kalau di kampung-kampung tarawihnya 20 rakaat, tambah witir 3, 23 rakaat. Itu setengah 10 baru siap tarawih. Setengah 10. Itu antar rakaat itu doanya bukan pendek Pak, panjang doanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin ya khairal mas'ulin ya Allah. Allahumma ya mujibas sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin wa ya jabiran lil muqassirin wa ya rahimat du'afa'i wal fuqara wal yatama wal masakin. Itu baru lanjut Pak. Setengah 10 baru selesai. 23 rakaat dengan witir. Kita cuma 8. Nah, tarawih ini hukumnya sunat Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam pertama Ramadan Rasulullah salat tarawih di masjid sendirian. Kemudian diikut oleh para sahabat di belakang. Malam kedua Nabi salat lagi, diikut lagi oleh sahabat dengan jumlah yang lebih banyak. Malam ketiga Nabi salat, diikuti lagi oleh para sahabat jauh lebih banyak lagi. Maka malam keempat dan seterusnya Nabi tak datang lagi. Tak datang ke masjid. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tak datang lagi ke masjid?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khasitu an tafrida lakum." Saya khawatir kalau aku datang lagi nanti kalian anggap tarawih ini hukumnya wajib. Maka Nabi tak mau datang untuk malam berikutnya. Tapi ini jangan diamalkan mentah-mentah Pak. Datangnya malam pertama sampai kampe aja. Kalimo tak tiba boleh. Kenapa Pak nak tiba Pak? Nabi memang tak tiba waktu. Ya. Khasitu antaf radalakum. Saya khawatir nanti dianggap wajib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi hanya mengingatkan bahwa hukum salat sunat tarawih ini hukumnya adalah sunat hukumnya. Nah, apa yang kita dapatkan dengan bertarawih Bapak Ibu? Salat sunat tarawih ini adalah sering dinamakan dengan qiyamul lail atau namanya qiyamul Ramadan. Banyak nama tarawih ini. Salat sunat tarawih atau qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Ini yang pertama yang kita dapatkan dengan salat sunat tarawih. Siapa yang melaksanakan salat sunat tarawih atau melaksanakan salat sunat qiyamul lail pada malam bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh dasar keimanan dan bersungguh-sungguh. Jadi tarawih itu atas dasar keimanan. Kita datang ke masjid dorongan keimanan, bukan karena segan menyegani, segan dengan panitia Ramadan, segan dengan menantu, segan dengan mertua, segan dengan tetangga, bukan itu, tapi karena imanan, karena dasar keimanan. Maka kalau kita memang atas dasar iman datang kemari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di masjid itu mari kita jaga ukhuwah Pak. Karena tiba di masjidku banyak perangai nampak Pak. Dan sering kita ulang-ulang. Ada jemaah nelpon, "Ustaz, alhamdulillah hambolah pulang umroh Ustaz." "Alhamdulillah Bu. Waktu ambo umroh Bu, Ustaz, banyak dia ambo nampak perangai orang di Makkah tu."
Ada orang sembahyang sedang menggendong anak, ada orang sembahyang sedang main handphone, ada orang solat suka melangkah-langkahi orang yang sedang solat. Macam mana tu Ustaz? Tak usah ke Makkah nak tengok bu, di masjid awak saya banyak perangai nampak. Makanya kalau kita datang dasar iman sadanya Pak, apa yang nampak di siku Pak, jangan dibawa pulang. Ini banyak nampak gini. Kadang tunjuk kawan yang nampak di masjid kau. Ada nampak putar-putar tunjukan, kau cerita dulu lah. Padahal kita solatlah bawa pahala sebetulnya. Ikhlas, tapi karena banyak cerita tiba di luar, hilang pahalanya. Lai tarawih tadi Pak, lai alhamdulillah, lai sampai siap lai. Deh, awak rusak sembahyang tadi. Batu Pak, awak sembahyang dah ke orang dan putar-putar tunjuknya mereka. Nampak je dia awak gitu ya. Jangan tunjuknya Pak, tengok tunjuk awak saya tengok. Ada yang nampak biko perangai dalam solat itu, ada yang sedang buka handphone. Memang ada Pak. Ada imam, saya tak tunjukkan masjidnya. Itu imamnya baca ayat sedang buka handphone Pak. Ada je yang modern pakai suhuf di mukanya. Ada letakkan suhuf di depan tu. Quran yang kadang tu. Jadi nyo tinggal baca aja. Allahu Akbar. Tinggal baca aja lah Pak. Antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha. Tinggal baca aja. Ada yang pakai handphone. Buka handphone. Maka itu Bapak Ibu, kalau dasar keimanan itu jangan dibicarakan di luar nanti. Tengok aja lah. Wahtisaban, dan bersungguh-sungguh. Tarawih bersungguh-sungguh, tidak main-main. Betul-betul ikuti imam dengan sabar, mulai dari rakaat pertama sampai selesai. Bersungguh-sungguh Pak. Bersungguh-sungguh. Panjang ayat imam, sabar kita. Pendek ayat imam, ikuti. Jangan bermain-main. Ini anak-anak bapak ini jangan main-main. Kini yang main-main solat bukan anak-anak aja. Apa-apa pun ada yang bergalui sembahyang. Mudah-mudahan apa-apaan ada yang bergalui sembahyang Pak. Kau pijak-pijakan kaki juga ala tua-tua. Jangan pijak-pijakan kaki juga Pak, sungguh-sungguh. Wa ihtisaban, bersungguh-sungguh mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah gugurkan dosa-dosanya. Ini yang pertama kita dapatkan dengan bertarawih, Allah ampuni dosa awak. Ya. Malam pertama sampai malam kedua, ketiga, sampai malam 30 itu fadilahnya beda-beda Pak. Makanya jangan sampai bolong, satu malam pun jangan sampai bolong. Malam pertama, siapa yang berdiri di belakang imam mengikuti solat tarawih sampai selesai, malam pertama apa yang dia dapatkan? Allah keluarkan dosa-dosanya dari dirinya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Itu malam pertama Pak. Luar biasa. Malam kedua, siapa yang bertarawih di malam kedua karena iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa kedua orang tuanya. Selagi orang tuanya itu tidak melakukan dosa besar. Jadi malam kedua petang siapa yang tarawih, insyaallah Allah ampuni dosa kedua orang tua. Malam ketiga, siapa yang bertarawih di malam ketiga, Allah berikan ampunan untuk dirinya sampai malaikat pemikul aras menyerunya, wahai fulan, mulailah untuk berbuat kebaikan, Allah akan berikan ampunan untukmu. Itu malam ketiga Pak. Ini malam kedua. Malam keempat, siapa yang melaksanakan salat tarawih dengan penuh ihtisab, penuh keimanan, malam keempat mendapatkan pahala bagaikan salat di Masjidil Haram. Jadi setiap malam tu beda-beda fadilahnya. Maka jangan sampai bolong satu malam Pak. Kalau sahabat dulu semakin terakhir itu semakin banyak yang salat tarawih Pak. Karena fadilahnya semakin ke ujung itu semakin besar. Ada agak beda seketik. Pertama pun banyak Pak. Karena banyak orang yang memulai. Ada orang yang baru beriman. Ya, oranglah memupuk, ini baru menanam baru. Akan kelihatan nanti Pak. Yang bertahan sampai malam terakhir itu biasanya, ini biasanya nih Pak,
biasanya orang-orang yang istiqomah ke masjid juga, Pak. Biasanya ada masjid yang malam pertama itu sampai masang tenda, pengurus di belakang pasang tenda, nah, disambung lapik sampai keluar. Kenapa sampai beriko, Pak? Ya Ustaz, biasanya tak muat di dalam. Malam ke-10 aku buka tenda. Kenapa buka? Di dalam je tak panuh dah, Ustaz. Apalagi di luar. Biasanya orang yang baru memulai itu, dia nanti tereliminasi di malam-malam berikutnya. Hilang cek-cek je, Pak. Yang bertahan itu orang-orang yang betul istiqamah mempersiapkan Ramadan sejak bulan Rajabnya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sejak Rajab dia sudah berdoa di masjid ini. Sejak Rajab, Pak. Ketika masuk Ramadan sampai malam terakhir pun diikutinya. Bertahan dia, Pak. Bertahan. Sampailah dia nanti keluar sebagai pemenang. Tapi kalau orang baru-baru, ibaratnya orang baru-baru berolahraga, Pak. 2 kali belok lapangan barulah berhenti nih, Pak. Kalau rasa sanggup. Karena dia tidak biasa olahraga. Akhirnya dia keluar dari lapangan. Ini mudah-mudahan ini bertahan sampai malam terakhir nih, insyaallah. Kalau nang aminnya rasa-rasa kalai, Pak ya. Tapi sebut-sebut kita tengok besok ambil telepon lah Hamdanur nanti malam kali mau balik. Bapak bantu dia di bawah. Lah separuh tinggal tak berarti. Ya. Rayo itu nak akan hilang doh Bapak Ibu. Enggak usah cameh. Jangan sampai tinggal lo tarawih di gara-gara hari rayo. Seharusnya Bapak Ibu, kita menyambut Ramadan ini dengan persiapan ibadah, bukan persiapan makanan. Biasanya kalau awak menyambut Ramadan itu dengan makanan, banyak aja yang dibuat, ikut. Seharusnya pengeluaran kita itu lebih hemat di bulan Ramadan seharusnya. Bukan semakin besar pengeluaran. Ini semakin berpuasa semakin gadang biaya. Seharusnya semakin ketek biaya hidup awak. Nah, ini yang pertama, dapatkan ampunan. Yang kedua, dengan bertarawih apa yang kita dapatkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imami hatta insarafa kutiba lahu qiyamun lailah." Siapa yang berdiri di belakang imam hatta insarafa, sampai tarawih itu selesai, dia ikuti dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, dia ikuti dengan sabar, maka ditulis untuknya pahala bagaikan solat 1 malam suntuk. Pahala solat 1 malam. Subhanallah. Solat malam Bapak Ibu, solat semalam suntuk. Mungkin belum pernah kita lihat, Pak. Kalau kita solat tarawih 8 rakaat, itu tidak apa-apa ayat dipanjangkan seketik, Pak. Kalau solat kita 20, tidak apa-apa ayat dipendekkan. Kalau solat di 20, ada orang solat 36, itu ayatnya pendek, kecepatannya ditambah. Itu solatnya 36. Kalau Umar bin Khattab 36 solat tarawihnya. Itu Al-Fatihah itu 1 nafas saja, tapi jangan salah pula makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Seperti itulah, Pak. Jangan capek-capek lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin. Itu 7 minit 36 rakaat, Pak. Sampai sasa anguk makmum di belakang. Itu mengejar kuantitas saja tanpa memperhatikan kualitas. Biarlah solat kita 8 rakaat tapi berkualitas, Pak. Makhrajnya tepat. Apalagi imam kita imam muda yang masih energik. Kita ikuti dengan sabar. Siapa yang mengikuti salat tarawih sampai selesai, maka Allah tulis untuknya pahala bagaikan salat malam sepanjang malam, salat tahajud sepanjang malam. Subhanallah. Maka setiap malam itu pahalanya berbeda-beda seperti yang disampaikan tadi. Malam kampe itu bagaikan solat di Masjidil Haram. Malam kelima dia mendapatkan pahala sebagaikan tawaf di Masjidil Haram. Malam ke-7
dia mendapatkan pahala bagaikan ya solat di Masjidil Aqsa. 3 tempat solat ini Bapak Ibu, ya 1 rakaat di situ bagaikan 10.000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Nah, sekarang kita dapatkan dengan solat sunat tarawih. Maka jangan pernah sampai ketinggalan solat tarawih ini Pak. Nah, ini yang kedua, mendapatkan pahala bagaikan solat 1 malam suntuk. Yang ketiga, dengan bertarawih, istiqomah dengan bertarawih akan meningkatkan nilai-nilai ketakwaan Pak. Bertarawih, tarawih ini kalau kita istiqomah bertarawih, insya Allah kita akan terbiasa berjamaah nanti di luar Ramadan. Karena pendidikan yang disampaikan Ramadan itu, di samping Ramadan bulan rahmat, bulan barakah, bulan ampunan, Ramadan juga bulan tarbiyah. Melatih kita menjadi orang yang penyabar. Berpuasa itu melatih orang yang sabar, tarawih juga melatih orang yang sabar. Memang sabar Pak, tarawih ini mesti sabar. Allahu Akbar. Kalau tu lah sakit ke Pak, paruik lah, sasak angok, makan banyak mana tadi. Rupanya dia Ustaz Akbar hayatnya dah tu tanggung. Rakaat pertama ya, hal ataka hadithul ghasiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Deh kelamo lagu. Nah, surah Ghasiyah lah dibaca lama lah, sabar Pak. Karena Ramadan baik puasa maupun tarawih melatih orang yang sabar. Sabar dengan solat itu tidak bisa dipisahkan. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan solat itu memang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam solat. Jadi kalau orang yang rajin solatnya, insya Allah orangnya penyabar. Itulah pendidikan Ramadan Pak. Karena salah satu tanda orang yang mendapatkan ampunan itu wal kadiminal ghaiza, orang yang mampu menahan amarah. Nah, jadi sabar. Salat tarawih sabar, puasa besok sabar. Boleh ibu-ibu banyak keraja bulan puasa ibu, sabar ibu. Ya, apa-apa begitu je. Mentang-mentang ibu banyak keraja, ibu jangan pemberang apa-apa, jangan pemberang-pemberang loh. Ambo katanya ke Pak dulu, jujur aja jawab Pak ya. Kau kan live gua. Menurut Islam gua, tidak menurut budaya ada. Tanggung jawab memasak itu tanggung jawab siapa Pak? Jujur apa jawab, jangan gua angguk aja. Tanggung jawab siapa Pak? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Menurut agama, bukan menurut budaya. Bapak-bapak. Iya, memasak tuh bapak-bapak. Mencuci piring bapak-bapak. Masak gulai bapak-bapak. Itu memang kerajo kita tuh Pak. Bahkan sampai menyuapkan makanan ke mulut bini itu bapak-bapak. Ada bapak-bapak mau itu. Nah itulah Pak. Menyapu rumah bapak-bapak, membali rumah, menyapu rumah bapak-bapak, menjahit baju kalau cabai bapak-bapak juga, kalau BH ibu kalau cabai agen juga bapak. Memang model itu dalam Islam, model itu banyak kerajo kita Pak. Kerajo ibu-ibu cie aja nya, patuh kalau kami suruh. Kalau kami suruh memasak wajib, kalau tidak berdosa. Kalau kami suruh menyapu, nah, kalau tidak berdosa. Itu je kerajo ibu. Dan paling banyak kerajo ya kami iko lah. Mulai dari memasak ya Pak, menyapu, mencuci, menyiap pembukuan, tu biko sahur awak lo ke memikian tu Pak. Iya tak Pak? Iya, payah gitu kok. Ibu sandang je lah. Cie aja. Kalau ibu nak masuk surga, cie aja kerja ibu. Patuh kalau kami suruh. Itu aja ni. Apapun kami suruh, kerajaan. Menjahit, memasak, menyapu, kerajaan. Kalau tidak berdosa. Masalahnya kami banyak kerajaan kami gitu.
Sabar aja lah ya Bu. Itulah latihan Ramadan. Mudah-mudahan ibu-ibu Babu Salam kok habis Ramadan kok jadi orang-orang penyabar saja nih. Masuk surga. Pas sampai tengok nanti dalam surga ibu-ibu Babu Salam je isi gitu ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.